Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan berupa PPT dengan materi sumber daya alam Laut Bali. Simak ya. Kenalkan, saya Kira, nomor absen 30. Di sini saya mewakili teman saya Ananta, nomor absen 11, untuk memberitahu materi sektor pariwisata, dikarenakan beliau sedang pulang kampung. Jadi di sini sektor pariwisata yang saya dapatkan yaitu di Kabupaten Badung, tepatnya di Desa Kukuh. Di Desa Kutuh yang berada di kawasan Kuta Selatan sebenarnya lebih terkenal sebagai lokasi olahraga, pralidingan atau pralayangan, karena memiliki tebing yang cukup curam dan juga pemandangan yang menakjubkan. Tapi desa tersebut juga merupakan salah satu sentra rumput laut yang ada di Pulau Dewata. Selanjutnya, yang kedua, ada di Kota Denpasar. Di Kota Denpasar memiliki kekayaan alam yang berpotensi dijadikan daya tarik wisata bawah air berupa barisan terumbu karang yang cukup indah. Barisan karang yang terletak di selatan Pulau Serangan ini berada di kedalaman 3-10 meter. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pertanian yang ada di Laut Bali. Pembudidayaan rumput laut di Bali, tepatnya di Badung, dari dahulu mempunyai beberapa keunggulan, yakni adanya senyawa karagenan yang baik, kontinuitas produksi yang bagus, dan jumlah produksi yang mencapai ratusan ribu ton. Sebelum diekspor, hasil panen rumput laut dilakukan proses pengeringan. Setelah kering, rumput laut kemudian dikemas dan dikirim ke pelabuhan untuk diekspor. Yang kedua ada di Nusa Lembongan. Selama pandemi COVID-19, hampir semua orang kehilangan pekerjaan, terutama pekerjaan di bidang pariwisata. Masyarakat pun beralih profesi menjadi pembudidaya rumput laut. Saat ini, kondisi ekonomi warga di Nusa Lembongan sudah membaik, karena mulai mengelola rumput laut sebagai mata pencariannya. Menurutnya, eksistensi rumput laut di Nusa Lembongan semakin tertata dengan baik. Pembudidayaan pun tidak hanya berasal dari kalangan dewasa, melainkan ada juga dari kalangan remaja. Selanjutnya, saya Media nomor absen 22 akan menggantikan teman saya yang sedang sakit, yaitu Rangga nomor absen 19, yang akan menjelaskan materi tentang perikanan. Yang pertama ada perikanan di Kintamani. Peternak ikan di Bali mulai melakukan teknik budidaya ikan sistem bioflok karena dinilai lebih efektif dan ramah terhadap lingkungan. Salah satu seorang peternak ikan asal Desa Toya Bungkah, Kintamani, yaitu Nangahyan Aryono, membudidayakan ikan nila, ikan mujair, dan lele dengan teknik tersebut. Yang kedua ada perikanan Badung, salah satu upaya dalam mengembangkan sektor perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Badung melalui bidang perikanan budidaya memberikan bimbingan teknis budidaya ikan mas bagi kelompok budidaya ikan di Kabupaten Badung. Sektor transportasi yang saya dapatkan berada di Kota Denpasar, yaitu Pelabuhan Benua. Pelabuhan Benua ini terletak di selatan Pulau Bali. Pelabuhan ini dikategorikan sebagai pelabuhan terbesar di Pulau Bali. Beberapa kapal besar seperti kapal pesiar, kapal peti kemas, dan kapal perang juga sering berlabuh di Pelabuhan Benua. Selanjutnya yang kedua ada di daerah Sanur di Denpasar, yaitu dengan kapal roll off roll on atau bisa kita sebut dengan kapal Roro Nusa Jaya Abadi. Jika wisatawan ingin pergi ke Nusa Penida, mereka bisa menggunakan motor, lalu juga bisa menggunakan kapal Roro dengan pilihannya. Perjalanan kapal Roro ini cukup sebentar, yaitu sekitar 1 jam. Lalu ada juga cara pengelolaan pertaniannya. Pengelolaan budidaya rumput laut dilakukan setelah mengetahui jenis rumput laut apa yang akan dibudidayakan, sudah memulai pemilihan lokasi yang tepat dengan persyaratan tertentu, yaitu sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan, yaitu pengembangan konsep pariwisata yang dapat Anda berikan dalam jangka panjang, baik itu terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan juga masa depan bagi seluruh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung, yaitu sustainable tourism atau. Selanjutnya ada pengelolaan perikanan.
Tugas utama dari pengelola perikanan adalah menjamin penangkapan tidak melampaui kemampuan populasi untuk bertahan dan tidak mengancam atau merusak kelestarian dan produktivitas dari populasi ikan yang sedang dikelola. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara pengolahan di sektor transportasi. Sektor transportasi merupakan salah satu subsektor dari sektor infrastruktur Indonesia yang menjadi faktor penentu pembangunan nasional karena ketersediaannya, prasarananya, dan juga sarananya yang mencakupi dan efektif baik di darat, laut, maupun udara. Akan juga menentukan kecepatan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan dengan tetap menjaga kelestarian dari objek wisata tersebut. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian semua bisa memahami materi yang sudah kami presentasikan tadi. Terima kasih.